Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Beradaban. Pada episode 15 bagian keempat kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang parade mukjizat Allah yang diturunkan lewat Nabi Musa kepada Fir'aun dan bangsa Mesir, tetapi tidak juga membuat Fir'aun dan kaumnya menyadari kekeliruannya dan beriman kepada Allah. Berbeda dengan nabi-nabi Allah lainnya yang biasanya hanya dengan satu atau dua mukjizat yang Allah turunkan, maka negeri dan pemimpin negeri tersebut segera beriman atau segera Allah turunkan azab kalau mereka tetap tidak beriman. Akan tetapi untuk Fir'aun dan kaumnya, Allah sampai turunkan mukjizatnya lewat Nabi Musa hingga 9 mukjizat yang Allah tampakkan kepada Fir'aun dan bangsa Mesir secara berurutan dan tidak berselang lama waktunya. Di antara sebabnya sehingga Allah sampai turunkan mukjizatnya hingga 9 kali sebelum akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah adalah karena kebesaran dan keagungan negeri dan bangsa Mesir itu sendiri yang melegenda. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya pada episode ke-6 serial silsilah Nabi-Nabi ini, yaitu episode Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa negeri Mesir sudah menjadi negeri dan bangsa yang besar sejak zaman Nabi Ibrahim. Sehingga pada saat Nabi Ibrahim dan keluarganya mengalami kondisi sulit di negeri Kan'an dikarenakan kondisi paceklik yang berkepanjangan, maka Nabi Ibrahim hijrah menuju Mesir untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Dan terjadilah peristiwa kelam yang kemudian diyakini sebagai sebab kekhawatiran Fir'aun terhadap bangsa Bani Israel, di mana Raja Mesir Abimelekh memaksa Sarah, istri Ibrahim, untuk menjadi selirnya. Pada era sebelum kelahiran Nabi Musa, di kalangan Bani Israel ada sebuah keyakinan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang Bani Israel, bahwa suatu saat nanti Bani Israel akan mengambil alih kekuasaan Mesir dari Fir'aun. Keyakinan nubuwah Ibrahim ini juga ramai menjadi perbincangan secara turun-temurun di kalangan Fir'aun dan bangsa Mesir, sehingga akhirnya menjadikan Fir'aun membuat kebijakan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Bahkan para pemuka agama di Mesir pernah mengira bahwa nubuat Ibrahim tersebut akan menjadi kenyataan pada era Nabi Yusuf alaihissalam, cicit Nabi Ibrahim, ketika Nabi Yusuf menjadi menteri di kerajaan Mesir 200-an tahun setelah masa Ibrahim. Nabi Yusuf yang sangat dicintai oleh Bani Israel dan juga oleh Fir'aun dan rakyat Mesir saat itu ternyata tidak membahayakan dan berdampak buruk terhadap kekuasaan Fir'aun, dikarenakan saat itu Fir'aun Mesir juga memperlakukan Bani Israel dengan baik. Berbeda dengan Fir'aun yang berkuasa saat menjelang kelahiran Musa 400-an tahun setelah masa Nabi Ibrahim, berbagai peristiwa yang dialami Fir'aun menjadikannya berkeyakinan bahwa inilah saatnya seperti yang dinubuatkan Ibrahim. Diawali dengan mimpi-mimpi buruk yang mendadakan akan segera datangnya nubuat Ibrahim tersebut, menjadikan Fir'aun yang sudah berbuat semena-mena dengan memperbudak Bani Israel, kembali membuat kebijakan yang menindas Bani Israel. Di sisi yang lain, Bani Israel yang sejak wafatnya Nabi Yusuf kemudian ditindas dan diperbudak oleh bangsa Mesir selama 200-an tahun, seperti kehilangan pemimpin dan panutan, sehingga mereka terpecah dalam suku-suku sesuai dengan garis keturunannya. Ini juga yang menjadikan Bani Israel mudah dipecah belah saat itu dan menjadikan bangsa Mesir lebih mudah menindas dan memperbudak Bani Israel sekian lama. Dan kepada kedua bangsa inilah Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mendakwai mereka.
Dua bangsa dengan sejarah dan karakter yang kuat, Mesir dengan sejarah peradaban besarnya, dan Bani Israel dengan kebesaran dan kebanggaan sebagai pewaris nubuat Ibrahim. Dan Allah kirimkan parade mukjizat itu berkali-kali untuk menyadarkan mereka semuanya. Akan tetapi, kesombongan dan ketakaburan merekalah yang pada akhirnya menjadikan mukjizat-mukjizat itu tidak menambah iman pada mereka, hingga akhirnya Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah. Pantaslah kalau kemudian Nabi Musa masuk dalam jajaran Rasul-Rasul Allah ulul azmi yang memiliki cobaan yang sangat berat dan kesabaran yang tiada banding, sampai Allah turunkan 9 mukjizatnya melalui Musa, tapi Fir'aun dan kaumnya tetap dalam kekufuran. Setelah Musa berdialog panjang lebar dengan Fir'aun tentang risalah kenabiannya, dan pada akhirnya Fir'aun kalah dalam dialog di hadapan rakyatnya, Fir'aun pun memperlihatkan sikap otoriternya dan mengancam akan memenjarakan Nabi Musa. Tetapi Musa tidak menyerah dan terus berusaha meyakinkan Fir'aun. Firman Allah dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 30, Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?" Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar." Maka dia Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Disinilah Allah tunjukkan kebesarannya melalui Nabi Musa sebagai hujah kepada Fir'aun supaya tunduk menyembah dan beriman hanya kepada Allah. Tongkat yang dilemparkan Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar, akan tetapi Fir'aun tetap dalam kekufurannya. Tidak mempan dengan mukjizat pertama dan Fir'aun serta bangsa Mesir tetap kufur, maka Allah selanjutnya perlihatkan mukjizat selanjutnya melalui nabinya Musa alaihissalam. Tangan Nabi Musa saat dikeluarkan dari bajunya seketika mengeluarkan sinar putih yang sangat terang. Allah berfirman, dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Akan tetapi, Fir'aun dan pembesar kerajaan lainnya malah menganggapnya hanya sihir belaka yang ditujukan Musa di hadapannya dan bukanlah mukjizat sebagai tanda kebesaran Allah, dan Fir'aun pun tetap dalam kekufurannya. Allah berfirman, dia Fir'aun berkata kepada pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?" Waktu pun berlalu dan Nabi Musa pun terus mendakwai Fir'aun, rakyat Mesir dan saudara-saudaranya dari Bani Israel. Musa tetap dengan ajakannya supaya Fir'aun dan rakyat Mesir beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Tetapi mereka tetap menolak ajakan Musa. Dan Allah pun kirimkan bencana kekeringan yang lama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 130, "Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran." Fir'aun dan bangsa Mesir tetap dalam kekufurannya dan menganggap bahwa kemarau panjang yang datang adalah ulah dari Nabi Musa yang datang ke negeri Mesir membawa kesialan untuk bangsa Mesir, sehingga mereka semakin membenci Musa. Hingga akhirnya kesombongan dan kesesatan mereka sampai pada puncaknya, dan mereka berkata kepada Musa, "Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu." Maka melalui lisan Nabi Musa, Allah kabarkan akan datangnya musibah atau mukjizat berikutnya. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.
Terkait dengan topan tersebut, disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, As-Suddi, dan Ad-Dahaq, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, terjadi hujan deras tiada henti, menenggelamkan dan merusak tanaman dan buah-buahan yang ada. Sedangkan Imam Mujahid mengatakan tentang topan yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 133. Topan dimaksud adalah datangnya air dan wabah penyakit yang membawa banyak kematian. Topan yang membawa air bah menenggelamkan tanaman-tanaman sehingga hancurlah persediaan makanan mereka. Kemudian datangnya wabah penyakit menjadikan bangsa Mesir banyak ditimpa kematian dalam jumlah yang banyak. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Al-A'raf ayat 134. Akan tetapi, kemudian Fir'aun dan bangsa Mesir ingkar janji dan tetap dalam kekufurannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 134, "Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji." Karena tidak mempan dengan dikirimkannya topan sebagai peringatan, maka kemudian Musa mengabarkan akan dikirimkannya musibah dari Allah disebabkan kekufuran Fir'aun dan rakyat Mesir berupa serangan belalang dalam jumlah yang sangat banyak. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Utsman dari Salman Al-Farisi, ia menuturkan, Rasulullah SAW ditanya tentang belalang. Beliau menjawab, "Ia adalah pasukan Allah yang paling banyak. Aku tidak memakannya, namun aku juga tidak mengharamkannya." Belalang dalam jumlah yang sangat banyak menyerang negeri Mesir, menghinggapi semua tanaman yang ada dan memakan semua yang tumbuh, hingga tidak menyisakan satupun buah, rumput, dan dedaunan, menjadikan negeri Mesir kesulitan mendapatkan bahan makanan. Kemudian Fir'aun dan bangsa Mesir kembali menyeru kepada Musa, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa pun berdoa mohon ampunan Allah untuk Fir'aun dan bangsa Mesir, memohon agar dicabut azab yang menimpa mereka, dan Allah kabulkan. Allah dan Nabi Musa masih bersabar dan memberikan kesempatan pada Fir'aun dan bangsa Mesir. Akan tetapi, kemudian Fir'aun dan bangsa Mesir ingkar janji dan tetap dalam kekufurannya. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Karena tidak mempan dengan dikirimkannya topan dan serangan belalang sebagai peringatan, maka kemudian Musa mengabarkan akan dikirimkannya musibah dari Allah berupa serangan kutu dalam jumlah yang sangat banyak. Terkait dengan serangan kutu ke bangsa Mesir tersebut, Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia adalah kutu yang keluar dari biji gandum dan ia adalah sejenis belalang kecil yang tidak bersayap. Sedangkan Sa'id bin Jubair dan Hasan radhiyallahu an mengatakan, ia adalah binatang hitam dan kecil, lebih besar sedikit dari kutu binatang. Kutu-kutu ini masuk ke dalam rumah dan tempat tidur, hingga membuat mereka tidak tenang dan tidak nyaman. Mereka tidak bisa tidur dan hidup dengan tenang. Hal ini berlangsung beberapa tahun di negeri Fir'aun Mesir. Kemudian Fir'aun dan bangsa Mesir kembali menyeru kepada Musa agar diangkat azab Allah dan mereka berjanji akan beriman setelahnya. Nabi Musa pun kembali berdoa kepada Allah agar dicabut azab yang menimpa mereka dan kembali Allah kabulkan. Akan tetapi Fir'aun dan bangsa Mesir ingkar janji lagi dan tetap dalam kekufurannya. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi,
ternyata mereka ingkar janji. Karena tidak mempan juga dengan dikirimkannya topan, serangan belalang dan kutu sebagai peringatan, maka kemudian Musa mengabarkan akan dikirimkannya musibah dari Allah berupa serbuan katak dalam jumlah yang sangat banyak. Katak-katak itu mengerumuni mereka hingga berjatuhan di makanan dan wadah-wadah, sehingga ketika ada yang membuka mulut untuk makan atau minum, pasti ada katak yang jatuh dan hinggap di situ. Dan untuk kesekian kalinya, Fir'aun dan bangsa Mesir memohon kepada Musa agar Allah angkat azab katak itu dan kembali berjanji akan beriman kepada Allah dan Musa setelahnya. Dan Allah kembali menunjukkan keagungannya dengan memaafkannya. Akan tetapi, seperti tidak tahu berterima kasih dan menutup diri dari kebaikan, kembali Fir'aun dan bangsa Mesir ingkar janji dan tetap dalam kekufurannya. Dan akhirnya Allah jadikan seluruh air yang digunakan oleh Fir'aun dan bangsa Mesir menjadi seperti bercampur dengan darah. Semuanya menjadi merah darah dan mengeluarkan aroma anyir darah yang menyengat. Setiap kali mereka mengambil air dari sungai Nil, mereka pasti mendapati air tersebut berupa darah segar. Dan setiap kali mengambil air dari sungai atau sumur, air tersebut pasti berubah menjadi darah di saat mereka sangat membutuhkan air. Sehingga pada akhirnya, Fir'aun dan kaumnya tidak bisa menggunakan air untuk kebutuhan sehari-harinya. Hal ini tentu sangat menyiksa dan meresahkan hidup Fir'aun dan kaumnya. Dan kembali untuk kesekian kalinya, Fir'aun memohon kepada Musa supaya Allah angkat azab tersebut dan setelahnya akan beriman. Dan setiap kali Allah angkat azab tersebut, setiap kali pula Fir'aun dan kaumnya mengingkari dan bertambah permusuhannya dengan Musa. Menariknya, semua mukjizat azab yang Allah kirimkan tersebut hanya menimpa Fir'aun dan kaumnya saja, tetapi sama sekali tidak menimpa penduduk Mesir dari kalangan Bani Israel. Dan akhirnya, Fir'aun pun menyuruh pembesar istananya untuk menyiapkan pasukan guna menangkap Musa dan pengikutnya. Kemudian Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk bersiap-siap meninggalkan Mesir bersama Bani Israel untuk menghindari kejaran bala tentara Fir'aun. Musa pun membawa Bani Israel dan pengikutnya untuk keluar dari Mesir pada malam hari. Saat Nabi Musa, Nabi Harun dan rombongan Bani Israel sudah terpojok di bibir pantai dan pasukan Fir'aun yang mengejar sudah sangat dekat, saat itulah Allah perlihatkan mukjizatnya melalui Musa. Dengan tongkatnya atas perintah Allah, Nabi Musa pukulkan ke laut tersebut, sehingga terbelahlah lautan dan membentang menjadi jalan. Akan tetapi, Fir'aun dan kaumnya tetap mengejar Musa dan Bani Israel untuk menangkapnya. Tidak sedikit pun mukjizat besar tersebut merubah hati dan keimanan Fir'aun yang selalu ingkar pada seruan Allah dan Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 88, dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih." Allah berfirman, "Sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui." Kemudian Allah berfirman, "Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, 'Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" Allah berfirman, "Mengapa baru sekarang kamu beriman?
Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Demikianlah Allah selamatkan jasad Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi kita semua yang sekarang hidup, agar kita dijauhkan dari sikap takabur dan sombong serta menentang perintah Allah. Dan agar kita semua mengerti apa yang akan terjadi pada umat-umat terdahulu yang mereka selalu menentang ketetapan Allah, menyembah kepada selain Allah, serta melakukan kerusakan di muka bumi, sehingga akhirnya Allah kirimkan bencana dan azab bagi orang-orang yang kufur. Wallahu a'lam bis-shawab.